Standar layak 2024 di Indonesia adalah 1,02 juta per bulan. Itu adalah data rilis terbaru dari BPS. Apakah memang benar demikian? Apakah memang benar-benar layak? Yuk, mari kita breakdown. BPS melaporkan standar hidup layak di Indonesia meningkat menjadi 12,34 juta atau sekitar 1,02 juta per bulan pada 2024. Jadi ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Capaian ini meningkat sebesar Rp442.000 atau 3,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 sampai 2023 yang sebesar 2,61% per tahun. Jadi pengeluaran pada 2024 ini secara laporan data BPS menyatakan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, secara persentase juga demikian. Pengeluaran per kapita paling tinggi dipegang Provinsi DKI Jakarta dengan 19,95 juta per tahun atau sekitar 1,66 juta per bulan. Sedangkan paling rendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan 5,71 juta per tahun atau sekitar 475.000 per bulan pengeluaran per kapitanya. Untuk Jakarta sendiri dengan 1,66 juta per bulan berarti satu hari sama dengan Rp53.000 saja. Sedangkan untuk Papua pengeluaran per hari hanya Rp15.833. Nah ini kemungkinan menohok melebihi 1 juta buat hidup. Buat anak sekolah 600.000, listrik 100.000, itu doang udah lebih dari 1 juta. Kemudian ada lagi 30.000 per hari. DPR digaji segitu aja tanpa tunjangan. 1,2 juta buat kontrak lu rumah listrik sudah selesai. Gak cukup men. Baiklah kalau gitu BPS dikasih gaji 1,66 juta per bulan. Tolong cepat-cepat bisa mencerminkan ini, disesuaikan. Matamu 1 juta cukup. Tapi ini yang agak bijak sih. Itu mungkin yang dimaksud standar hidup per bulan per orang. Jadi 1,2 juta masih tidak cukup, tapi kalau dicukupkan ya hanya bisa untuk makan sederhana saja. Ini standar hidup adalah sehat jasmani, yang penting bisa makan terus masih nafas. Udah itu aja, bukan untuk berkembang apalagi sukses. Gak mandi, gak punya tempat tinggal, gak sikat gigi, jalan kaki kemanapun. Nah, bisa tapi kayak gini ya. Nah, mungkin ada beberapa yang salah. Yang dimaksud pengeluaran per kapita itu adalah pengeluaran per individu, bukan pengeluaran dalam satu keluarga. Di sini ada beberapa kategori: kelas atas, menengah, menuju menengah, rentan miskin, dan miskin. Untuk kelas miskin sendiri adalah kurang dari 582.000 atau yang ada di Provinsi Papua berarti masuk di kelas miskin. Untuk Jakarta masih masuk di kelas menuju kelas menengah. Jadi misalkan keluarga di Jakarta itu ada 3 orang, ayah, ibu, dan anak, maka pengeluarannya adalah 4.980.000 per keluarga. Nah, sekarang kita breakdown ya pengeluaran per kapita di Jakarta. Apakah bisa hidup? Kos sekitar 600.000 per bulan atau tempat tinggal bisa di angka 600.000 sampai 1 juta, tapi kita ada sih 600.000 per bulan di sini. Kemudian untuk listrik, air, dan gas kita anggap 100.000 cukup, makanya sisa sekitar Rp96.000. Lanjut untuk pulsa paket data 50.000 cukup untuk sebulan, sehingga sisa Rp856.000. Kemudian transportasi kita asumsikan dengan sepeda motor bisa 50.000 dalam sebulan. Makan sehari 2 kali, dimana pengeluaran untuk 1 kali makan adalah 10.000, sehingga total dalam sebulan kita butuh sekitar Rp600.000. Kemudian dana darurat dialokasikan sebesar Rp100.000. Sedangkan dana investasi
kita semuakan 160 rupiah ini bisa investasi pendidikan, investasi mas-masan, investasi aset ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya memang per kapita di angka 1.600.000 itu cukup, tapi sangat-sangat sederhana. Belum tergolong cukup banget, tapi memang masih rentan antara kelas miskin dan kelas menengah.